Halo, selamat gini hari. Kembali lagi dengan salah satu channel yang membahas tentang airsoft gun dan juga teman-temannya. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung di Selamat Gini Hari, jadi Selamat Gini Hari itu adalah channel YouTube yang membahas tentang kegiatan airsoft gun. Beragam ya, dari mulai kegiatan sukirnya, lalu juga ada ngobrol-ngobrol sama pegiat airsoft gun, review airsoft gunnya juga, sampai ke peraturan-peraturan yang ada di hobi kita ini. Jadi hobi kita ini memang tidak seperti pada hobi pada umumnya yang mudah sekali kita lakukan. Kenapa? Karena memang hobi ini menggunakan alat atau mainan yang bernama airsoft gun yang memang bentuknya persis seperti unit-unit senjata api pada umumnya, yang baik di dalam negeri ataupun yang luar negeri, sehingga diperlakukan atau diberlakukannya surat kepemilikan segala macam, juga ada surat tentang yang mengatur permainan airsoft gun dan kepemilikannya juga, sehingga tidak sembarang orang bisa memiliki unit ini. Sebenarnya siapa aja bisa, asal dia mengikuti peraturan yang ada, gitu kan. Jadi jangan sampai disalahgunakan seperti membeli unit airsoft gun untuk kebutuhan bela diri, jaga-jaga, atau dibawa tidak di pada tempatnya. Misalnya lu beli lalu bilangnya mau ke kantor, ke kuliah, mau sekolah, tapi lu bawa-bawa untuk bilangnya mah mau pamer ataupun buat jaga diri, buat kasih lihat temen, itu nggak boleh. Jadi unit airsoft gun ini hanya diperbolehkan dibawa keluar dari rumah ketika teman-teman hendak bermain olahraga menembak di lapangan-lapangan yang sudah tersedia di seluruh Indonesia. Banyak teman-teman. Kalau teman-teman baru mau nyoba, silakan datang ke tempat latihan menembak yang resmi untuk kebutuhan airsoft gun. Banyak, ada di Jantung, itu di mana pun, Yonkaf 7. Kalau di daerah sini, dekat-dekat sini, dekat Senayan, itu ada di Kuningan City. Lalu juga ada, banyaklah teman-teman, silakan cari di Google tempat latihan menembak airsoft gun. Gitu. Oke. Jadi hari ini katanya ada unit baru lagi. Kalau teman-teman ngikutin nih channel kita, itu semakin ke sini, semakin ke tahun 2025, banyak unit-unit yang memang bentuknya itu bahkan belum ada nih di unit senjata apinya, ya kan? Karena memang ini basicnya mainan, jadi mungkin para produsen pembuat airsoft gun itu bebas-bebas saja untuk berkreasi ataupun beride. Aku pengen bikin unit airsoft gun dari adaptasi dari unit-unit mainan atau games lah. Nggak harus mereplika dari unit senjata api aslinya, gitu kan. Kadang gue pernah lihat juga ada unit futuristik, ada unit-unit di film-film futuristik seperti film-film Alien, Romulus, terus kayak film film-film masa depan itu juga direplika sama si produsen-produsen airsoft gun untuk jadikan mainan ya. Jadi mainan, kita sebutnya ini mainan, bukan senjata, karena ini menggunakan ball bullet, itu adalah peluru plastik untuk menembaknya, gitu ya teman-teman. Jadi tolong teman-teman bijak ketika ingin membeli unit airsoft gun, ya kan? Karena kalau salah gunain, ketika kalau ketangkep membawa unit airsoft gun untuk jaga-jaga diri, untuk bela diri, ataupun apapun itu di luar kegiatan airsoft gun, maka kena sanksinya teman-teman. Silakan baca di Perpol nomor 5 tahun 2018 tentang peraturan kegiatan airsoft gun beserta kepemilikannya. Tadi seperti gue bilang, setiap orang bisa memiliki unit airsoft gun, ya kan? Adapun persyaratannya yang teman-teman harus penuhi untuk bisa membeli unit airsoft gun adalah, pertama adalah fotokopi KTP, lalu fotokopi kartu keluarga, KTA klub airsoft gun. Jadi kalau teman-teman mau masuk atau membeli airsoft gun, pastikan teman-teman mempunyai KTA atau kartu identitas diri kita yang resmi, yang kita bergabung di klub airsoft gun, ya kan? Itu pasti ditanyain. Silakan Mbak Novi masuk. Ini dia nih yang mau tanya, silakan komentar dengan Mbak Novi. Ini saya lagi ulangin ya. Jadi persyaratan membeli unit airsoft gun di tahun 2025 adalah fotokopi KTP, fotokopi KK, KTA klub airsoft gun. KTA itulah tanda identitas diri kita, kartu tanda anggota diri kita di klub airsoft gun yang resmi. Yang resmi itu yang seperti apa? Yang sudah bergabung dalam organisasi airsoft gun di Indonesia, yang berada di
Kormi, teman-teman. Ada FAI, ada ABU, ada Purgasi, dan ada Inasok. Silakan. Di luar itu teman-teman nggak bisa, harus ada KTA itunya. Lalu juga ada berikutnya ada SKCK kepemilikan airsoft gun. Jadi teman-teman bisa mengurus SKCK ini ke Polres terdekat lah, dekat rumah. Bilang, buat apa nih SKCK? Buat untuk memiliki airsoft gun. Teman-teman di kepolisian sudah tahu lah, SKCK untuk kepemilikan airsoft gun itu memang sudah diberlakukan. Lalu ada pas foto 4x6 background merah, fotokopi akte kelahiran dan BPJS kalau teman-teman mau dapat SIPA-nya. Jadi, SIPA itu adalah apa? SIPA itu adalah surat izin pemilikan airsoft gun. Jadi, apa itu SIPA? SIPA itu gue bilang di sebelumnya, surat izin pemilikan airsoft gun. Itu kalau logikanya seperti teman-teman membeli unit motor. Nah, seperti itu. Kalian dapat surat izin pemilikannya, di mana nanti unit yang kalian beli ini itu sudah ada registrasinya, teman-teman. Sudah ada nomor registrasinya. Misalnya nih SIPA dengan nomor 003 atas nama siapa? Atas nama Bondan, misalnya Bondan. Dan Pak Bondan itu namanya sudah ada langsung tertera di pihak terkait lah ya, pihak yang bertanggung jawab untuk mengurusi kegiatan airsoft gun ataupun kepemilikan airsoft gun. Gitu. Jadi kalau dibilang sulit atau dibilang ribet nih beli airsoft gun kayak begitu amat, tidak, karena memang dulu ada cerita di balik itu sehingga kenapa diberlakukanlah peraturan seperti ini demi apa? Demi kenyamanan para penggiatnya. Dengan adanya berlakukan seperti ini, teman-teman sekarang bisa kemana aja untuk melakukan kegiatan airsoft gun di tempat-tempat yang sudah diperuntukkan di mana aja. Jadi kalau teman-teman udah masuk ke klub, ya kan misalnya ada undangan nih keluar pulau, misalnya ke Kalimantan, dengan memiliki surat itu dan ada di bawah naungan klub yang ada di organisasi yang resmi, teman-teman hanya langsung nggak perlu banyak bertanya sama pihak terkait, langsung bisa jalan. Ada contohnya ketika gue meliput kegiatan bala birawa yang ada di Jakarta, itu yang datang dari berbagai macam pulau yang ada di Indonesia, dari Kalimantan, dari Medan, dari Pontianak, itu semua gampang masuk ke Jakarta hanya berbekal klub anggota yang resmi, lu punya KTA-nya dan punya surat izin pemilikannya. Lalu bagaimana cara memiliki surat izin pemilikannya atau bagaimana cara mengurus semua itu? Coba kita tanya sama Mbak Ica atau Mbak Novi atau Mas Septiawan. Sini. Mbak Ica aja nih, Mbak Ica nih belum nih. Mau Novi lagi? Tidak. Mbak Ica sini dong, maju dong. Gue mau nanya, sebenarnya Ica yang ada di sini sama Anissa yang ada di grup itu sama nggak sih? Sama. Sama, gue pikir lu orang webnya. Cuek gue bilang. Jadi ini adalah Mbak Ica atau Mbak Anissa Iya. yang berdomisili di Depok. Jadi teman-teman kalau main ke Depok atau ke Bojong silakan. Jadi gimana teman-teman? Jadi gimana Mbak Ica buat orang yang awam yang masuk ke mau beli airsoft gun? Tadi kan gue sebutin persyaratannya ada ini. Termasuk KTA klub, dan surat SIPA-nya harus gimana. Dan sementara dia sibuk nih, nggak ada waktu buat lagi kerja segala macam. Itu bagaimana? Oh, jadi misalnya itu bisa dilakukan pembelian online gitu. Bukan, maksudnya apakah bisa dibawa sama Kalau toko? untuk dokumen gitu ya. Dokumen-dokumen Untuk yang- dokumen-dokumennya kayak misalkan kan kakaknya lampirin kayak data diri tadi, KTP, kartu keluarga sama pas foto. Untuk kayak KTA dan SIPA-nya itu bisa kita bantu prosesin ke sananya. Jadi untuk KTA-nya kita proses terlebih dahulu, itu bisa dibantu. Dan setelah KTA jadi baru bisa prosesin SIPA-nya. SIPA-nya itu berapa lama? Kalau untuk KTA-nya estimasi kurang lebih 1 bulan. KTA-nya? Iya, proses dari orang klubnya 1 bulan. Kalau untuk SIPA-nya setelah KTA jadi ya kurang lebih 2 bulanan lah. Totalnya? Gitu. Totalnya habis-habisnya sih gitu. Oh, gitu teman-teman pada paham belum ngomongin? Jadi ketika mau beli nih, teman-teman belum punya klub lah, belum punya SIPA-nya. Jadi ketika lu harus beli itu, pertama yang harus dikeluarkan adalah kartu tanda anggotanya ya. Iya, betul. Kalau teman-teman belum ikut dalam klub airsoft gun, tapi kalau udah punya, Kalau udah punya itu bisa dilampirkan lalu bisa kita langsung proses SIPA-nya ke kepolisian. jadi nggak bisa keluar bareng-bareng tuh antara si SIPA sama si KTA. Enggak, jadi kan harus KTA dulu jadi baru setelah itu kita prosesin gitu. Karena kan persyaratan SIPA butuh KTA klub
Tuh, makanya teman-teman kalau mau beli pastikan teman-teman juga udah bergabung. Jadi nggak merepotkan Mbak Anissa nih. Nggak repot juga sih ya. Enggak Tapi di itu semua ada biaya kan di luar dari harga unitnya. Ada tambahan biaya jadinya nanti kalau untuk KTA. Jadi di sini juga open nih buat teman-teman yang masih bingung mau bergabung atau membeli airsoft gun, silakan datang aja dulu, nggak perlu harus beli ya Mbak ya. Iya, boleh tanya-tanya, mau cek-cek unitnya juga nggak apa-apa. Ya nanti akan terangin dulu apa aja yang harus dilengkapi segala macam. Nanti baru boleh udah siap semua beli ya kan. Oke teman-teman, itu semoga bisa membantu teman-teman yang mungkin belum tahu tentang cara pembelian airsoft gun di toko Thesaurus. Silakan datang aja langsung atau DM di 0852 8 4 kali 1911. atau di Instagramnya di Instagram kita ada toysaurus.idn sama toysaurus.hobi, B-nya 2 ya. dan webnya. Webnya Toysaurus.id. toysaurus.id. Di web itu ada apa aja? Ada katalog, ada harganya beserta dengan gambar-gambarnya dan detail-detailnya. Itu di web itu yang tahu udah pernah. Jadi kalau teman-teman mau buka web langsung aja di search-nya ya. Ya, Tosaurus.id nggak pakai www lagi. iya. Di situ teman-teman bisa lebih lengkap, bisa langsung udah ada harganya, spesifikasi barangnya udah langsung kelihatan. Capek gue ngomong, langsung aja kita review aja dah. Nih sekarang kita tadi kan sama cewek-cewek, sekarang sama Bang Septiawan nih, gawang dari teman-teman yang kalau mau nembak di sini. Jadi teman-teman kalau sudah melakukan transaksi di sini, itu bisa nembak nih. Harus bayar dulu ya. Bisa dites unitnya. Tes duitnya asal udah beli, udah oke deal sama Mbak Novi atau Mbak Ica, langsung lari ke Bang Setiawan. Jadi apa aja yang harus dipersiapkan ketika teman-teman mau nembak? Ini kita ada krono buat cek EPS-nya, terus ada target yang besi, ada target yang kertas, bisa dicek akurasinya. Ya setelah itu unit selesai dicek langsung Itu bisa dibawa pulang. bisa pulang. Jadi di sini tadi kan harus pakai kacamata nih Bang ya. Itu teman-teman bisa lihat sini teman-teman. Kamera. Tadi yang Bang bilang itu di sini ada krono, alat untuk menguji FPS. Sudah EPS-nya. Bedanya apa sih Bang RPS sama FPS? Nah kalau RPS tuh dia buat kayak kecepatan apa sih full auto gitu tuh. Oh full auto RPS. Kalau single-single tuh FPS. EPS. Baru tahu gua tuh. Nah tadi dibilang tuh lihat teman-teman bisa lihat aja tuh kameranya nggak usah balik-balik. Itu ada target kertas dan juga ada target besi. Jadi teman-teman bisa nembak untuk melatih nembak lah, gitu kan. Di sini juga Kita ada safety-nya juga nih. safety. Jadi setelah unit udah bisa dites di sini kan otomatis sudah dibeli dulu kan. Udah dibeli. Nah ini kacamata buat safety biar peluru nggak mantul. Gitu, karena kan itu besi ya bang. Kadang dia suka pecahannya juga. Jadi teman-teman Mental-mentalannya acak-acakan kalau mau ngetes itu harus didamping sama Bang Setiawan. Jadi jangan pernah mencoba atau mengetes sendiri. Kan takutnya teman-teman belum terlatih menembak atau menggunakan alat airsoft gun-nya ada yang rusak ya namanya udah dibeli nggak bisa tanggung jawab dong. Kecuali sudah diajarin dulu nih, sudah dimentorin dulu nih cara nembaknya bagaimana. Bang Setiawan juga akan mengajarkan bagaimana cara memegang saat nembak, cara ngokangnya, cara melepas samponya diajarin sama Bang Setiawan ya. Iya. Safety sama lock di unit kan ada tuh. Lu masih malu-malu bang. Yaudah, main dari Bang Setiawan seperti itu aja. Silakan teman-teman ke dia untuk urusan teknisnya. Tadi soalnya juga ada tuh Bang Tony namanya, itu teknisi kita yang bisa ada kesulitan masalah di unitnya bisa dibongkar-bongkar di sana. Sekarang kita mereview aja nih. Katanya ada unit namanya Safia. Kayak anaknya Ahmad Dhani nggak sih? Safia itu ya namanya. Safia namanya. Kita lihat aja kayak apa nih. Katanya baru datang di toko ya bang. Iya. Kapan nih? Baru datang kemarin belum lama baru. Coba kita lihat bang. Ini kalau lihat dari kerdusnya aja, ini cuman begini aja nih. Kayak kerdus lu beli kopi satu box gitu. Kita lihat. Bang buka apa bang? Oke. Sip. Ini baru datang kapan nih bang? Berapa ya? Berapa hari yang lalu deh gitu. Nah, ini gue bilang nih, lihat teman-teman.
Yang gue bilang semakin hari semakin kesini itu semakin unitnya Canggih. canggih, aneh-aneh, tidak seperti pada unit pada dulu era tahun 2019, 2020, 2023 itu ya unitnya begitu-gitu aja. Sekarang makin kesini makin inovatif dia segi desainnya. Ini bahannya nggak terlalu berat nih, karena menurut gue ini terbuat dari bahan polimer ya. Sekarang kita akan lihat dari dekat aja unitnya Savia ya. Iya. Savia. Ini GBR apa ya? EG bang? Di BBR dong. GBR dong. Magazine aja kapan modelnya? Oh iya nih. Ini magazinnya seperti magazin handgun teman-teman. Ada nggak modelnya di sini? Ada. Coba kita lihat nih. Kita sama ini unit Savia dengan magazin Haikapa. Ini juga enteng teman-teman. Tidak terbuat dari aluminium. Ini kayak terbuat dari bahan polimer juga. Juga ada make base-nya. Nanti kita coba ya secara detail apa aja. Ini juga buat aluminium, polimer nih, polimer juga. Tuh. Kita lihat kita sama ini. Nah, ini adalah magazine handgun dari Tokyo Marui Haikapa. Kita lihat nih bang. Tuh. Yang kanan ini itu punyanya Savia ya. Lebih ringan, lebih panjang dan juga apa ya? Dia ada tambahan gripnya kan. Ya, ini mungkin itu make base-nya nih. Lebih enteng aja jadinya. Keren kan? Rifle menggunakan magazine handgun. Aneh-aneh makanya sekarang nih. Ini pakai namanya PCC kali ya? Iya. PCC, pistol kaliber karbin. Jadi banyak sekarang unit-unit rifle itu menggunakan magazine unit dari apa namanya? Handgun. Semakin canggih lah. Jadi sekarang tinggal bagaimana lu membeli vest dengan pouch apa namanya pouch unit-unit handgun. Kalau rifle kan panjang-panjang, magazine-nya panjang gede-gede, lebar-lebar. Ini sekarang modelnya kecil-kecil. Oke teman-teman, sekarang kita sudah keluarkan dari kardus. Tadi kita sudah ngobrol dikit sama Bang Septiawan tentang unit ini. Dari gue bilang unit ini semakin kesini semakin futuristik. Dari mulai bentuk-bentuk yang ada di bodinya, lalu juga ada elemen-elemen lain yang mendukung unit ini terlihat seperti unit yang tidak pada umumnya, ya kan? Ini panjangnya kalau begini aja itu mencapai 70 cm. Kalau kita panjangin nih di bagian stoknya bisa mencapai 90-an lah cm. Tuh. Cocoknya nih unit bisa dimainkan di ruang-ruang yang sempit, ya kan? Kalau lo main indoor di mall-mall, kan sekarang banyak tuh tempat atau latihan menembak di dalam mall atau di gedung-gedung yang kepake. Itu enak banget kalau menggunakan unit-unit kecil seperti ini karena bisa mendukung mobilitas yang tinggi teman-teman. Lu lari-lari di antara barikade, jadi nggak nyangkut-nyangkut. Kalau unit panjang kadang-kadang kalau main di dalam gedung suka mau lari susah karena kepentok-pentok sama si barelnya atau handguardnya yang kepanjangan. Kalau gini kan enak ya, lu bisa main lincah. Kadang lu karena mungkin saking entengnya ini bisa dibawa dengan satu aja. Bahkan bisa dijadikan secondary weapon ketika lu menggunakan misalnya unit primary lu yang panjang, ya kan, rifle-nya panjang. Lalu daripada lu membawa unit handgun, bisa kan sekarang handgun ya sebagai secondary-nya. Lu pengen punya unit yang lebih powernya atau mungkin cara kerjanya, bisa menggunakan unit ini. Bisa diselempangin. Ya kan ketika lu bawa unit yang panjang, yang ini selempangin di sini nih. Gitu. Bahkan lu bisa membuat 3 sekaligus. Unit primary-nya misalnya seperti ini. Bentar ya. Misalnya lu arena bermainnya adalah ada indoornya, ada outdoornya, ya kan? Kadang-kadang ketika lu keluar ruangan, ternyata menemukan suatu arena yang hutan misalnya gitu. Lu bisa menggunakan unit panjang ini nih, ya kan? Untuk bisa menjangkau lawan lu.
Tapi ketika lu mulai memasuki ruangan yang sempit ataupun sebuah bangunan yang tidak memiliki dimensi yang besar, ini bisa lu taruh aja, lu bisa menggunakan unit ini. Mungkin bisa selempangin, dulu bisa selempang, atau ketika lu lagi main di outdoor, ini selempangin ke belakang, tapi lu tetap mempunyai handgun. Jadi bawa 3 gitu. Kalau lu memang kuat ya membawa 3 sekaligus, gitu teman-teman. Nah, emang kelemahan dari unit pendek itu karena memang ordernya pendek nih, ya kan? Jangkauannya juga tidak bisa terlalu jauh dibandingkan dengan unit menggunakan in-order barrel panjang nih. Semakin panjang dia akan semakin jauh jangkauannya. Itu yang gue tahu. Kalau ada yang bisa masih masukkan, silakan ngomong di kolom komentar. Mainnya cocok kalau teman-teman menggunakan unit kecil ini ya di mainan-mainan indoor. Selain karena dimensinya kecil, dia juga mudah dibawa. Lu tidak perlu membawa hand gun bag yang panjang-panjang. Jadi cukup misalnya kalau lu punya rangsel aja lah, berapa liter gitu kan, bisa lo masukin aja nih ke dalam tas harian lo misalnya. Oke teman-teman, adapun kalau teman-teman punya unit GBBR, yang kalian harus perhatikan adalah membersihkan atau merawatnya dengan membersihkan si bagian, salah satunya adalah bagian boltnya nih, boltnya ini nih. Nah ini boltnya nih, ya kan? Itu dengan cara kita bisa melepas atau memisahkan antara si lower dengan upper seperti ini. Ini ada pin, kita pencet aja nih, mampir sini, kita kendor nih, tarik keluar, nanti itu bisa dibuka, trak, nih buka, lalu kalian teman-teman silakan buka ini nih, tarik sini, bersihin bagian boltnya, gitulah. Silakan kalian teman cari-cari cara membuka atau mengassembly unit GBBR, gitu. Oke. Sekarang kita akan coba, sekarang kita masuk ke bagian magazine. Seperti yang gue bilang di awal sama Bang Septiawan, bahwasanya magazinnya ini seperti pada mesin sama dengan menggunakan mesin model HKPA pada unit pistol HKPA. Ini adalah magazinnya dia nih. Ini mesinnya si Xavia. Ternyata setelah kita coba, bukan hanya bentuknya aja, tetapi dia juga kompatibel ketika dimasukkan ke unit si Xavia ini. Gue pakai magazinnya si pistol ini ya. Dia menggunakan bahan aluminium berat, sementara yang si Xavia ini menggunakan bahan plastik, enteng banget. Masukin yang punya handgun dulu. Tuh, masuk coy. Ya kan? Tuh, ini lebih pendek aja. Kita lepas, masukin yang pakai punya dia sendiri. Keren. Cuman ada penambahan beda pada bagian mag base dari si Xavia ini, ada semacam penutupnya lah. Mungkin supaya lebih keren, supaya lebih balance dengan si bodinya. Cara masukin BB-nya juga gampang. Tarik aja nih. Ini kan ada pengunci nih. Tuh. Kuncinya harus ditarik ke bawah. Di sampingin dulu. Nah, kalau ini kan tarik doang nih, gampang. Nah, masukin BB-nya seperti ini, gitu kan? Di lubang ini. Ini sama. Jadi tidak seperti pada model rifle yang lain. Nah, sama. Masukin di sini BB-nya. Tuk gitu. Sekarang kita akan coba masukin ya teman-teman. Nah, inilah unit gas menggunakan green gas, nyuntiknya dari sini, sama seperti pada handgun. Handgun di mana nih? Oh, handgun di bawah ya. Ini handgun di bawah, kalau dia di bodi belakangnya. Kita akan coba isi yang punyanya si Xavia dengan yang punya si HKPA nih. Kita tes apakah kompatibel. Nah, untuk mengisi yang punya si Xavia, ini harus dibuka dulu nih untuk mengisi si BB-nya. Buka, lalu tarik ini. Sampai bawah. Ini kan gede nih. Kan, lubangnya gede, baru kita masukin. Tuh. Ini cukup lumayan banyak teman-teman.
Udah. Sekarang kita isi yang punya si Haikapa nih. Sama kan masukinnya? Oh. Oke. Lalu kita isi ini, jangan lupa tutup lagi ya. Ini cara tutupnya gampang teman-teman. Ini ada relnya nih. Tuh, ada relnya. Kita selipin aja. Tuh, biar ngunci ya semua. Sekarang kita isi gasnya. Pastikan lubang ini masuk ke dalam lubang yang ini secara lurus, benar. Jadi kalau dia nggak masuk atau mencong-mencong, dia akan keluar nih gas ini. Masukin lagi. Nah, tuh salah satu contoh ketika lubang ini nggak bertemu dengan lubang yang di sini nih. Oh, kan ketika ada masuk pas, dianteng dia nih. Masukin lagi. Cukup kali ya? Sekarang kita coba masukin yang punya si siapa? Tokyo Marui handgun. Lagi. Cukup. Mari kita tes di meja target. Oke, sekarang gue mau nyoba dulu ya. Ini di punya barangnya dia nih, si magazinnya si Tokimaru Haikapa. Bisa ya? Sekali lagi ulangin tadi peserta tutupnya. Bisa, lancar. Sekarang magazinnya Savia kita masukin ke Savianya sendiri. Single dulu. Bisa. Sekarang gue pengen masukin si handgun ini, magazine handgun, masukin ke body Savia. Bisa coy? Bisa. Kita tes berapa FPS-nya. Single ya. 344 tuh. Kalau burst berapa itu? 274. Ih teman-teman, tadi gue tes ya, tuh ngetes nembak burst itu tenaganya gokil men. Sekarang kita coba tembakin. Nih nembak gini nggak enak nih ya. Harus sepanjangnya aja supaya dimentok ke bahu. Ini benar-benar kenceng. Padahal di dalamnya situ itu pakai plastik peredam. Ternyata balikannya sendiri juga cukup kencang teman-teman. Cara pakai burst. Gue ini keren ya. Perhatiin recoil dari si unitnya. Di bagian pipi gue teman-teman, sini ya. Coba nggak nih? Hah? Coba dari depan teman-teman, lihatnya. Lagi. Nah, ini cukup kencang, jadi teman-teman harus menggunakan kacamata ya. Tadi lontaran balik ke badan kita tuh cukup kencang, jadi silakan. Barang ini baru akan tersedia dalam minggu-minggu ini. Minggu apa ya? Hari apa nih? Hari Rabu atau Kamis Tanggal? minggu depan. Tanggal berapa nih? Tanggal 17. 11, 12. 11. Jadi unit ini mungkin rilis video ini sekitar hari tanggal 9, tanggal 10 ya. Dia akan rilis di toko itu sekitaran hari Rabu atau Kamis, tanggal 17 atau 19-nya. Jadi silakan, tadi udah ngelihat betapa kencangnya recoil yang dihasilkan dari si unit ini dan hentakannya kayak gimana. Silakan. Udah berapa unit di toko? Baru 1. Jadi percobaan. Silakan cepat-cepat dia dapat.